Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstresi Channel. Selamat bertemu kembali dengan kami di penjelajahan misteri. Pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata horor yang dialami narasumber berinisial M. Yang mencari nomor togel di salah satu tempat yang keramat. Mohon maaf pemirsa jika namanya kami samarkan karena sesuai permintaannya. Nama, lokasi, dan tempatnya kami samarkan pemirsa. Karena dia malu katanya pemirsa kalau banyak yang tahu. Kami akan cari dulu tempat pemirsa yang tepat atau yang nyaman untuk menceritakan kisahnya pemirsa. Ini kami berada di salah satu pemakaman. Kita akan cari tempatnya dulu pemirsa. Tuh di bawah itu adalah perumahan pemirsa. Kita akan mencari tempat yang nyaman dulu pemirsa untuk menceritakan kisahnya. Tuh pemirsa, kami berada di sekitaran hutan. Nah pemirsa, ini ada tempat yang nyaman, ada saung yang nyaman untuk kami menceritakan kisahnya pemirsa. Jadi kami akan duduk di sana karena ini saat ini juga hujan, jadi kami menceritakannya sambil berteduh pemirsa. Kami akan duduk tuh pemirsa, ini saung yang sangat nyaman sekali ini. Ini adalah tempat favorit tuh pemirsa. Ini atapnya, ini tempat favorit kami pemirsa nih. Ternyata di saung ini sangat nyaman sekali pemirsa, melihat pemandangan di sana tuh. Ke bawah itu pemandangan yang sangat indah sekali, perkampungan pemirsa. Nah pemirsa, jadi kami akan menceritakan kisah nyata horor yang dialami seseorang bernama M, inisial M pemirsa. Sekali lagi mohon maaf kami samarkan namanya karena privasi dan juga alamat dan tempat kejadiannya pemirsa. Jadi beliau itu pemirsa adalah pecinta yang namanya judi togel ataupun judi online dan lain sebagainya pemirsa. Dia itu sangat ambisi sekali dan sudah dikatakan pecandu yang namanya judi pemirsa. Beliau menyadari kalau dirinya itu pecandu setelah beliau mengalami kegagalan atau mengalami kerugian karena selalu mengikuti yang namanya bisikan setan, yaitu melakukan judi ataupun judi online dan juga judi togel pemirsa. Untuk modal melakukan judi online ataupun judi togel, beliau itu kadang-kadang meminjam uang dari teman-temannya atau dari sahabat-sahabatnya. Tak tanggung-tanggung beliau pun pernah meminjam ke salah satu bank. Jadi tidak tanggung-tanggung, yang dia pinjam pun tidak sedikit-sedikit, bahkan puluhan juta hanya untuk judi togel atau judi online pemirsa.
Dan sementara M itu sudah berkeluarga, punya anak 2 yang masih kecil dan yang satunya sudah sekolah SD pemirsa. Uang yang dipinjam dari bank atau dari sahabatnya atau dari temannya itu dia pakai hanya untuk judi pemirsa. Jadi sebagian besar uangnya dipakai untuk judi. Kalau untuk keperluan keluarga, beliau itu sangat termasuk irit atau ngirit pemirsa. Nah, duit atau uang sebesar apapun kalau dipakai judi pasti akan habis, apalagi kalau judinya selalu kalah dan kalah terus pemirsa. Jadi beliau pun akhirnya mengalami kesusahan karena uang yang dipinjam dari bank atau dari sahabatnya itu kehabisan pemirsa, atau habis pemirsa. Beliau pun pemirsa lama kelamaan uang sebesar apapun yang dipinjam dari bank ataupun yang dipinjam dari sahabatnya itu lama kelamaan akan habis dan beliau mengalami kehancuran atau kebangkrutan pemirsa. Usaha dia juga mengalami kegagalan atau habis modal atau gulung tikar pemirsa. Jadi beliau sangat frustasi sekali pemirsa. Di tengah-tengah kesulitannya beliau lalu mencoba mencari peruntungan. Dia itu pemirsa ingin sekali membayar utang ke sahabat-sahabatnya, juga ke salah satu bank. Dia ingin sekali melunasi, namun dengan cara apa? Karena dengan usaha beliau tidak mungkin cepat terlunasi, dan akhirnya beliau melakukan tidur di salah satu tempat keramat pemirsa. Jadi dia itu nginep atau meminta kepada penghuni tempat keramat tersebut dengan tujuan dikasih nomor togel pemirsa. Dia melakukan hal itu sendirian tanpa memberitahu kepada siapapun, tanpa memberitahukan keluarga ataupun sahabat-sahabatnya pemirsa, mungkin karena malu. Dia berambisi sekali untuk mendapatkan nomor togel pemirsa dengan cara menginap di salah satu tempat keramat pemirsa. Nah, beliau pun lalu melakukan atau bermalam di tempat keramat dengan membawa sesaji seadanya tanpa petunjuk dari kuncen atau dari siapapun pemirsa. Jadi ini adalah inisiatifnya sendiri melakukan hal itu. Nah pemirsa, jadi beliau itu satu malam tidur di salah satu tempat keramat tersebut, dan anehnya ini kejadian menurut istrinya pemirsa. Sekitar jam 1 dini hari pemirsa, istrinya sedang tidur, tiba-tiba pintunya diketuk. Ternyata salah satu makhluk yang menyerupai suaminya itu datang ke rumah dengan reaksi yang tidak seperti biasanya. Suaminya itu yang menyerupai suaminya itu berbeda dengan suami yang aslinya, namun istrinya tidak pernah curiga atau tidak sempat curiga kalau itu bukan suaminya atau makhluk gaib pemirsa. Jadi untungnya si makhluk yang menyerupai suaminya itu mengajak istrinya, mohon maaf, untuk melakukan hal begituan pemirsa. Namun karena untungnya istrinya itu sedang berhalangan atau sedang menstruasi, jadi istrinya pun menolak, dan alhamdulillahnya tidak melakukan hal itu pemirsa. Padahal sekitar jam 1 dini hari itu suami yang aslinya masih tidur di salah satu makam atau tempat keramat pemirsa. Jadi makhluk yang tadi masuk ke rumahnya atau menemui istrinya dan mengajak melakukan hal tersebut adalah
makhluk yang menyerupai suaminya pemirsa. Dan saat si suami palsunya itu membujuk istrinya itu berdalil supaya mendapatkan rezeki yang banyak. Jadi kita, kata si suami palsu itu, harus melakukan itu dengan dalil supaya kita mendapatkan rezeki yang banyak pemirsa. Namun alhamdulillahnya si istrinya tersebut menolak karena memang sedang berhalangan atau sedang menstruasi pemirsa. Jadi kejadian itu tidak terulang, bukan tidak terulang, tidak terjadi pemirsa. Jadi Tuhan masih melindungi istrinya tersebut pemirsa. Kita kembali ke suaminya yang sedang tidur di salah satu tempat keramat sekitar jam 1 dini hari pemirsa. Nah pemirsa, sekitar jam 1 dini hari suaminya itu tidak juga bisa tidur dan memang tidak boleh tidur katanya. Tiba-tiba didatangi satu makhluk yang sangat tinggi besar pemirsa, dan makhluk itu akan memberikan nomor yang bagus katanya, yang jitu, dengan syarat dia harus melakukan atau merelakan istrinya dibegitukan sama makhluk tersebut pemirsa. Dan si suaminya tersebut berpura-pura ya silahkan asalkan dikasih nomor terlebih dahulu pemirsa. Dan akhirnya si suami itu mendapatkan pula nomor yang dikasih sama makhluk tersebut. Dan setelah dikasih nomor tersebut, si suaminya itu, si M itu langsung pulang, bergegas pulang ke rumahnya karena sudah mendapatkan hasil nomor yang jitu kata si makhluk tersebut. Dan akhirnya si M pun pulang ke rumahnya. Dan saat pulang ke rumahnya, si M itu sangat kaget karena rumahnya tidak terkunci. Jadi pintunya yang biasanya terkunci tidak terkunci pemirsa, dan M pun langsung masuk ke rumahnya. Dan saat masuk ke rumahnya itu sekitar jam 3 pemirsa. Jadi si M masuk ke rumahnya, tiba-tiba si M mendengar suara desahan istrinya di kamar pemirsa. Si M merasa kaget dan merasakan curiga pemirsa, apa yang sedang terjadi. Jadi si M berprasangka kalau istrinya itu berselingkuh. Lalu dengan perasaan kacau atau perasaan sangat bingung, si M pun mengetuk pintu istrinya yang seperti sedang melakukan hal tidak senonoh pemirsa. Dan ternyata pintu kamar pun tidak dikunci, langsung dibuka sama si M. Dan ternyata istrinya sudah tertidur pulas, namun dengan posisi yang aneh. Si istrinya itu telentang dan tidak memakai sehelai pun busana atau baju pemirsa. Jadi bertelanjang, mohon maaf pemirsa. Jadi si istrinya itu tidur dengan posisi telanjang, telentang. Jadi si M itu sangat kaget dan membangunkan si istrinya tersebut. Dan si M pun bertanya kepada istrinya apa yang terjadi, dan istrinya menceritakan yang telah terjadi katanya. Jadi istrinya pun berterus terang bercerita karena barusan suaminya memaksa dia untuk melakukan hal yang tidak senonoh. Dan saat istrinya menolak pun katanya si M itu memaksa untuk melakukannya, padahal sekitar jam 1 atau jam 2 si M masih berada di tempat keramat, masih bersemedi atau bertapa di tempat keramat pemirsa. Jadi saat itu si M merasa bingung dan si M merasa sudah ingat. Jadi si M ingat atas perjanjian si salah satu makhluk yang memberi nomor, katanya waktu mau memberikan nomor akan dikasih nomor jitu asalkan
diperbolehkan melakukan hal itu dengan istrinya. Itulah kecerobohan M yang mengiyakan atau membiarkan si makhluk tersebut melakukan hal itu kepada istrinya, pemirsa. Itu adalah kesalahan M. Nah, pemirsa, begitulah ceritanya. Mohon maaf kami menceritakannya terbata-bata karena memang di sini ada seseorang yang membuat kami kagok untuk bercerita. Pemirsa, ada orang di saung sana tadi. Jadi kami tidak begitu lancar bercerita. Jadi intinya si M itu meminta salah satu nomor di tempat keramat, dan si penunggu tempat keramat itu mau mengasih nomor asalkan dia diperbolehkan untuk melakukan hal tidak senonoh dengan istrinya, pemirsa. Dan salahnya si M mengiyakan dengan pikirannya karena tidak mungkin makhluk tersebut melakukan hal itu dengan istrinya, pemirsa. Nah, kesalahannya M itu mengiyakan si makhluk tersebut untuk melakukan tidak senonoh dengan istrinya. Jadi singkat cerita, jadi ending ceritanya, pemirsa, si M itu akhirnya mendapatkan nomor yang dikasih atau keluar dan mendapatkan rezeki yang banyak dari nomor tersebut sehingga bisa membayar segala utang piutangnya. Namun sayangnya si makhluk tersebut selalu mengganggu untuk melakukan hal itu kepada istrinya tanpa sepengetahuan si M tersebut, pemirsa. Jadi si makhluk tersebut menyerupai suaminya sehingga si istrinya itu tidak curiga kalau itu M yang asli atau bukan, pemirsa. Jadi kesimpulannya, kita tidak boleh terpengaruh atau tergoda dengan hal-hal atau bujukan-bujukan yang akan menyesatkan, pemirsa. Intinya begitu. Jadi mohon maaf, pemirsa, jika ceritanya kami terbata-bata. Namun ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Dan juga kami minta dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.